Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara Sehat ala Lansia, tempat di mana kita membongkar rahasia kesehatan di usia emas. Nama saya Raka, dan hari ini saya ingin bicara tentang sesuatu yang membuat saya gelisah sebagai anak. Ayah saya sekarang sudah 71 tahun, dan setiap malam beliau harus bangun 3, kadang 4 kali hanya untuk buang air kecil. Tidur beliau terpotong-potong, paginya lelah, kadang sampai tidak kuat bangun dari kasur. Saya yakin banyak dari bapak ibu di rumah yang mengalami hal serupa. Tapi, apakah kita harus menerima ini sebagai bagian dari usia tua? Tidak. Hari ini saya ditemani oleh sosok yang sangat luar biasa. Beliau sudah 30 tahun mengabdi di dunia kesehatan lansia, menyelamatkan ratusan pasien dari penyakit kronis, dan penulis buku lari sehat di usia emas. Mari kita sambut dengan hormat Dr. Siti Setiati. Terima kasih Mas Raka, saya senang sekali bisa hadir di sini. Saya percaya, usia tua tidak harus identik dengan penderitaan. Nokturia sering buang air kecil di malam hari bisa dikendalikan. Asal tahu caranya. Wah, berarti ayah saya masih bisa terbebas dari masalah ini ya, Dok? Tentu bisa. Tapi ingat, nokturia bukan sekadar biasa buang air kecil malam. Ini adalah bom, waktu yang merampas kualitas hidup tidur, terganggu risiko jatuh, meningkat otak jadi lambat. Aduh, jadi bukan cuma soal kamar mandi ya? Benar. Ini tentang kehilangan kendali, kehilangan energi, bahkan kehilangan kemandirian. Lalu, kita harus bagaimana, Dok? Apakah selalu harus obat? Tidak selalu. Kita punya pilihan alami yang luar biasa yang selama ini tersembunyi di dapur kita sendiri. Wah, ini dia yang saya tunggu-tunggu. Dan saya dengar hari ini kita akan bahas 7 sayuran terbaik untuk menghentikan kebiasaan buang air kecil malam. Betul sekali. Tapi sebelum masuk ke daftar sayuran, saya ingin memperkenalkan 2 pahlawan yang sering terlupakan. Waduh, pahlawan tersembunyi. Iya, yang pertama adalah tempe. Tempe makanan favorit orang Indonesia. Tepat. Tempe bukan cuma sumber protein murah. Ia kaya probiotik, membantu usus menyerap nutrisi, lebih baik menjaga keseimbangan hormon, dan meringankan beban kandung kemih. Wah, saya kira tempe hanya baik untuk kolesterol, ternyata bisa bantu atasi nokturia juga. Ya, bahkan isoflavon dalam tempe menstabilkan gula darah dan mengurangi peradangan 2 musuh besar yang memicu nokturia. Saya mulai kagum sama tempe sekarang. Belum selesai Mas Raka. Pahlawan kedua adalah ikan kembung. Ah, si mungil tapi kaya manfaat. Betul. Ikan kembung mengandung omega 3 dan vitamin D. Omega 3 bersifat antiinflamasi, sementara vitamin D bantu stabilkan hormon yang mengatur produksi urin. Wah, jadi dengan makan tempe dan ikan kembung secara rutin kita sudah memulai langkah pertama mengatasi nokturia. Tepat. Dan setelah itu barulah kita perkuat dengan 5 sayuran super lainnya. Oke, sebelum kita masuk ke daftar 5 sayuran utama, jeda sebentar ya Bapak Ibu. Saya ingin tahu Anda sedang menonton dari kota mana dan usia Anda berapa. Tulis di kolom komentar sekarang. Kami ingin menyapa Anda satu persatu. Karena interaksi itu penting, dan kami ingin mengenal Anda lebih dekat. Oke, siap. Setelah jeda ini kita akan bahas sayuran pertama yang luar biasa menyegarkan, tapi menyimpan kekuatan tersembunyi untuk menghentikan nokturia. Jangan kemana-mana. Baik Bapak Ibu yang kami cintai, sekarang kita mulai masuk ke daftar sayuran luar biasa yang bisa membantu mengatasi nokturia. Dok, kita mulai dari yang pertama. Ya, sayuran pertama yang sangat efektif dan sangat mudah ditemukan di pasar adalah mentimun. Wah, saya suka mentimun, tapi bukannya itu banyak air ya dok? Betul sekali. Justru karena itu mentimun punya 2 kekuatan utama. Satu, menjaga tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani ginjal. 2, ia punya efek diuretik alami yang lembut. Tapi kan kalau diuretik bukannya malah bikin sering buang air. Diuretik alami bekerja berbeda dari obat. Mentimun membantu mengatur kelebihan cairan secara perlahan, bukan memaksakan ginjal. Jadi tubuh tidak dipaksa, tetapi dibantu menyeimbangkan cairan. Ah, jadi bukan memicu, tapi justru menstabilkan. Betul. Selain itu, mentimun juga rendah gula dan kalori, aman bagi penderita diabetes, yang notabene sangat rentan nokturia. Cara makannya gimana dok?
Bisa dimakan langsung dijadikan lalapan atau dibuat jus segar. Tapi ingat, konsumsilah beberapa jam sebelum tidur, bukan tepat sebelum tidur, agar tidak memicu kandung kemih penuh saat malam. Wah, saya harus kasih tahu ibu saya malam ini juga. Bagus. Lanjut ya, Mas Raka, sayuran kedua adalah zucchini, atau banyak orang menyebutnya timun Jepang. Nah, ini agak jarang ya di rumah tangga Indonesia. Betul, tapi sekarang sudah banyak dijual di pasar modern. Zucchini punya indeks glikemik rendah, artinya sangat baik untuk menjaga kestabilan gula darah. Dan seperti yang dokter katakan sebelumnya, gula darah yang tidak stabil bisa memperburuk nokturia. Ya, ketika gula darah tinggi, ginjal bekerja keras, membuang kelebihan glukosa melalui urin. Itulah yang sering menyebabkan Bapak Ibu terbangun berkali-kali. Selain itu, ada manfaat lain dari zucchini. Zucchini juga kaya akan kalium dan serat. Kalium menjaga keseimbangan cairan tubuh serat, membantu mengontrol rasa lapar malam hari, yang bisa memicu ngemil, dan akhirnya meminum lebih banyak cairan. Jadi zucchini ini mirip pengatur sistem dalam, ya? Tepat sekali. Bisa dimasak dengan cara ditumis ringan dikukus, atau dijadikan zoodles pengganti mie dari zucchini. Wah, Bapak Ibu siapa yang sudah pernah coba zucchini? Coba tulis di komentar, kami ingin tahu pengalaman Anda. Nah, mari kita lanjut ke sayuran ketiga yang sangat akrab dan penuh kekuatan. Bayam. Bayam makanan favorit anak-anak Popeye ya dok? Betul. Tapi bagi lansia bayam lebih dari sekadar makanan sehat. Ia adalah sumber magnesium, kalium, dan antioksidan. Magnesium penting untuk mengatur kadar gula darah dan memperbaiki sensitivitas insulin. Jadi glukosa bisa diserap lebih efisien, tidak dikeluarkan lewat urin secara berlebihan. Kalau antioksidan? Antioksidan dalam bayam seperti lutein dan zeaxanthin membantu meredakan peradangan di saluran kemih dan meningkatkan fungsi ginjal. Dok, saya jadi penasaran. Apa ada pasien lansia yang sembuh dari nokturia hanya karena konsumsi sayur? Ada, Mas Raka. Saya punya pasien bernama Ibu Rumiati, usia 68 tahun. Beliau dulu bangun 4 kali semalam. Setelah rutin makan bayam mentimun dan tempe, kini hanya bangun 1 kali, bahkan kadang tidak sama sekali. Subhanallah, luar biasa ya dok. Ini bukan sekadar teori, tapi sudah terbukti. Itulah mengapa saya ingin Bapak dan Ibu di rumah segera memulai perubahan. Jeda sebentar ya Bapak Ibu. Kalau Anda merasa info ini bermanfaat, tekan tombol like dan tulis angka 1 di komentar. Kalau Anda rasa ini mulai membosankan, tulis angka 0. Kami ingin tahu apakah Anda masih bersama kami. Dan setelah ini, kita akan bahas 2 sayuran terakhir yang efeknya sekuat pembersih ginjal alami. Jangan lewatkan. Baik Bapak Ibu, kita sudah bahas 3 sayuran, super mentimun, zucchini, dan bayam. Sekarang waktunya 2 senjata rahasia terakhir kita untuk melawan nokturia. Dok, kita mulai dari yang keempat. Ya, sayuran keempat adalah asparagus. Mungkin agak asing bagi sebagian orang, tapi manfaatnya luar biasa. Saya pernah lihat di supermarket bentuknya seperti batang ramping ya dok? Benar. Dan di balik batang ramping itu tersembunyi kekuatan besar asparagin senyawa alami yang merangsang ginjal untuk mengeluarkan kelebihan garam dan air. Jadi, semacam pembersih saluran kemih alami. Tepat sekali, asparagus telah digunakan selama berabad-abad sebagai tonik ginjal. Ia membantu mengurangi cairan yang tertahan di tubuh, terutama di kaki, yang jika tidak dibuang akan diserap kembali saat kita tidur, dan menyebabkan produksi urin meningkat di malam hari. Wow, jadi asparagus bekerja sebelum tidur dimulai. Ya, karena itulah penting untuk mengonsumsinya di siang atau sore hari, bukan malam. Bagaimana dengan cara masaknya dok? Kukus ringan atau tumis dengan sedikit minyak zaitun adalah cara terbaik. Bisa dicampur ke dalam sup atau omelet. Hindari saus berat atau garam berlebih. Noted. Dan sayuran kelima. Saya penasaran apa yang terakhir. Sayuran kelima adalah seledri. Ya, seledri yang biasa jadi taburan di soto atau sup. Seledri bisa bantu mengatasi nokturia. Bisa bahkan sangat efektif. Seledri mengandung 95% air kaya mineral seperti natrium alami dan kalium, serta senyawa bernama phtalides yang membantu melancarkan aliran darah dan kerja ginjal.
Tapi kan biasanya kita pakai sedikit saja, Dok. Cukup sebagai penyedap. Nah itu dia. Kita belum memanfaatkan potensinya secara maksimal. Cobalah tambahkan lebih banyak batang seledri ke dalam sup atau buat jus seledri, tapi tanpa gula ya. Baik Bapak Ibu, saya akan rangkum sebentar ya. 5 sayuran super kita mentimun, zukini, bayam, asparagus, dan seledri. Ditambah tempe dan ikan kembung, total 7 makanan luar biasa. Dan bukan hanya makanan Mas Raka. Ada beberapa kebiasaan penting sebelum tidur yang bisa memperkuat hasilnya. Wah, ini penting sekali. Apa saja, Dok? Pertama, batasi asupan cairan 23 jam sebelum tidur. Minum hanya jika haus. Kedua, lakukan double voiding, yaitu buang air 2 kali 1 kali, sebelum sikat gigi 1 lagi setelahnya. Jadi benar-benar kosong sebelum tidur ya? Betul. Ketiga, tinggikan posisi kaki saat bersantai malam. Gunakan bantal atau bangku kecil. Ini membantu cairan dari kaki kembali ke ginjal lebih awal sebelum Anda tidur. Wah, ini tips yang sangat sederhana tapi sangat logis. Keempat, hindari makanan asin, manis, dan pedas di malam hari. Dan kelima, pastikan penyakit seperti diabetes dan tekanan darah tinggi terkontrol dengan baik. Jadi dokter menyarankan gabungkan sayuran ini dengan pola hidup bijak ya? Tepat. Makanan dan kebiasaan sehat itu saling melengkapi. Tidak bisa satu tanpa yang lain. Dan saya yakin, Bapak Ibu yang menyaksikan hari ini bisa mulai perubahan kecil dari dapur masing-masing. Tidak perlu obat mahal. Cukup dengan tempe, ikan kembung, dan 5 sayuran ajaib. Mulailah hari ini. Jangan tunggu sampai tubuh Anda memberi alarm yang lebih keras. Terima kasih banyak Dr. Siti atas ilmunya yang luar biasa. Sama-sama Mas Raka. Semoga semua yang menonton bisa tidur lebih nyenyak malam ini. Bapak Ibu, jika Anda merasa informasi ini membuka mata dan hati, Anda silakan bagikan video ini ke teman dan keluarga. Jangan biarkan orang tersayang Anda terus menderita karena nokturia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan tetap sehat, tetap semangat. Ya, Dok, saya jadi kepikiran, nokturia ini memang bukan sekadar soal kamar mandi. Ini soal kehilangan kendali atas hidup kita ya. Betul Mas Raka. Saya pernah menangani seorang bapak bernama Pak Darto, usia 73 tahun. Awalnya beliau anggap biasa saja bangun 3-4 kali semalam. Tapi suatu malam, beliau terjatuh saat menuju kamar mandi. Astaga, sampai segitunya. Ya, tulang pinggulnya retak. Sejak itu beliau harus duduk di kursi roda. Dari yang mandiri, jadi sepenuhnya tergantung pada istri dan anak. Waduh, ini bukan lagi soal tidur. Ini soal martabat, soal kebebasan hidup. Tepat. Nokturia adalah jebakan sunyi yang merampas banyak hal tanpa kita sadari. Tapi kabar baiknya ini bisa dicegah. Dan lebih penting lagi bisa diperbaiki. Saya rasa semua yang menyaksikan hari ini termasuk saya harus segera bertindak. Mulai dari hal kecil, masak tempe sendiri, tambahkan seledri ke dalam sup, atur waktu minum malam, langkah-langkah kecil, tapi dampaknya besar. Dok, tadi dokter bilang soal cairan di kaki, yang kalau tidak diangkat akan diserap kembali saat tidur. Ya, banyak orang tidak tahu, tapi retensi cairan di kaki siang hari bisa kembali masuk ke sirkulasi darah saat kita tidur telentang. Dan itu yang memicu ginjal bekerja keras di malam hari. Jadi posisi kaki saat malam itu bukan sepele? Tidak sama sekali. Bahkan dengan hanya mengganjal kaki selama 30 menit sebelum tidur, Anda bisa mengurangi kebutuhan buang air malam hingga separuhnya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu, apakah Anda pernah mengalami kaki bengkak sore hari? Tulis di komentar. Ya, kami ingin tahu. Apakah ini juga terjadi pada Anda? Dan jangan lupa kualitas tidur bukan hanya soal kuantitas. Tidur yang berkualitas memperkuat sistem imun, menyeimbangkan hormon, bahkan mencegah kepikunan. Jadi dengan mengatasi nokturia kita sebenarnya menjaga otak juga. Betul. Studi menunjukkan bahwa tidur terfragmentasi meningkatkan risiko demensia pada lansia. Ya Allah, berarti tiada hal yang sepele di usia senja. Setiap gangguan kecil bisa menjadi awal dari keruntuhan besar. Tapi jangan khawatir, setiap tindakan bijak juga bisa jadi awal dari pemulihan besar. Jadi, mari kita ubah hidup dari piring makan kita ya, Dok.
tepat. Jangan tunda. Jangan menunggu dokter bilang, ini sudah terlambat. Wah, bagian ini benar-benar membuat saya merinding. Bapak Ibu, jika Anda merasa bagian ini menyentuh hati Anda, tulis satu kata di komentar siap berubah. Karena perubahan tidak butuh kata-kata rumit. Cukup kesadaran dan komitmen. Baik dok, sebentar lagi kita akan masuk ke bagian penutup. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya satu hal penting. Dok, satu hal yang saya penasaran. Banyak orang tua bilang sudah usia wajar kalau bangun malam. Apakah itu benar? Itu mitos yang menyesatkan Mas Raka. Memang benar perubahan fisiologis terjadi seiring usia. Tapi itu tidak berarti kita harus menerima penderitaan sebagai takdir. Jadi, kita bisa hidup nyaman meskipun sudah lansia. Sangat bisa, kualitas hidup tidak ditentukan usia tapi oleh kebiasaan. Dan kabar baiknya, kebiasaan bisa diubah. Oke, saya ingin mengajak Bapak Ibu semua merenung sebentar. Apakah Anda ingin selalu bergantung pada orang lain hanya karena Anda harus ke kamar mandi setiap malam? Apakah Anda rela kehilangan waktu tidur, energi, dan harga diri? Hanya karena pola makan yang salah. Jika jawaban Anda tidak, maka inilah saatnya untuk bergerak. Mulailah dari yang sederhana. Beli tempe di pasar. Pilih mentimun segar. Tambahkan bayam ke dalam sayur bening. Ini bukan soal mewah, ini soal niat. Dan yang menarik, semua makanan yang kita sebutkan hari ini mudah ditemukan di Indonesia, tidak mahal, tidak sulit diolah. Betul, saya menyebut ini sebagai terapi dapur. Makanan bisa jadi obat asal Anda tahu cara memilih dan mengolahnya. Dok, kalau seseorang ingin mulai perubahan hari ini, urutan yang paling praktis dari mana? Mulailah dari pagi hari. Sarapan dengan lauk tempe dan bayam. Makan siang tambahkan ikan kembung dan mentimun. Sore tambahkan seledri dalam sup. Dan atur waktu minum dengan bijak sebelum malam. Wah, ini praktis banget. Tidak perlu suplemen, tidak perlu biaya besar. Dan yang penting, jangan lupa catat perubahannya. Setiap malam yang Anda lalui tanpa bangun untuk buang air kecil, itu adalah kemenangan. Bapak Ibu, saya ingin tahu, setelah mendengar semua ini, makanan mana yang ingin Anda coba dulu? Tempe ikan kembung atau mentimun? Tulis di komentar ya. Kita ingin tahu pilihan favorit Anda. Dan jangan lupa, tulis angka 1 kalau Anda masih semangat dan ingin lanjut belajar bersama kami. Tulis angka 0 jika Anda mulai bosan. Tapi saya harap tidak ada yang menyerah di tengah jalan. Karena kesehatan bukan perlombaan cepat, tapi ini adalah perjalanan. Dan perjalanan selalu dimulai dari langkah pertama. Jadi langkah pertama Anda apa hari ini? Apakah Anda akan tetap diam? Atau mulai menyelamatkan kualitas tidur Anda? Wah, ini pertanyaan penentu. Jangan biarkan malam-malam Anda terus dirampas nokturia. Dok, sebelum kita akhiri, saya ingin minta dokter menyampaikan pesan penutup untuk seluruh lansia Indonesia yang sedang berjuang dengan nokturia malam demi malam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, nokturia bukan kutukan. Itu adalah sinyal tubuh Anda yang meminta tolong. Dan sekarang, Anda tahu apa yang harus dilakukan. Jangan tunggu sampai jatuh. Jangan tunggu sampai tubuh menyerah. Mulailah perubahan dari dapur Anda sendiri. Pilih makanan alami. Atur waktu makan. Dengarkan kebutuhan tubuh. Dan jika perlu bicaralah dengan dokter sebelum kondisi memburuk. Saya belajar banyak hari ini, Dok. Saya sadar menjaga orang tua bukan cuma soal mengantar ke dokter, tapi soal memahami hal-hal kecil seperti apa yang mereka makan, jam berapa mereka minum, bahkan posisi kaki saat nonton TV. Betul sekali, Mas Raka. Kepedulian kita hari ini adalah jaminan kenyamanan mereka besok. Bapak Ibu, hari ini kita sudah bongkar rahasia 7 makanan hebat, tempe ikan kembung, mentimun zukini, bayam asparagus, dan seledri. Semua bisa jadi senjata melawan nokturia, bukan dengan obat, tapi dengan kebiasaan yang cerdas. Jadikan makanan sebagai sahabat tubuh. Karena tubuh Anda sudah bekerja keras sepanjang hidup. Kini saatnya Anda membalas jasanya. Dan jangan lupa, bantu orang lain juga. Bagikan video ini ke teman grup keluarga atau siapapun yang Anda tahu mengalami masalah ini. Kebaikan itu menular. Jika kita bisa membuat satu orang tidur lebih nyenyak malam ini,
Berarti kita sudah menciptakan satu hari esok yang lebih sehat. Dan janji kami di episode selanjutnya, kita akan bahas makanan sederhana lain yang bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mencegah stroke. Wah, topik yang sangat penting untuk usia lansia. Jadi, tetap saksikan hingga akhir. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng dan tinggalkan komentar sayur favorit. Anda apa kami ingin tahu. Sampai jumpa, tetap sehat, tetap semangat. Dan mulailah langkah kecil Anda hari ini. Karena dari sayur di piring Anda bisa lahir hidup baru yang lebih berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.